Halo konco kinci semuanya, kembali lagi bertemu dengan kita di sini, tentu saja di acara Cerigis Lur. Cerita gagasan lan inspirasi sedulur. Iya, tentu saja di YouTube channel Berbagi Cerita. Goyang. Bung, hari ini aku ngapun terbiang ini. Kowe kudu nyeluk aku, kudu njiko aku mergone aku kegaruk Satpol PP. Iya, Omar gunting kok rambutmu. Cukur. Ning ora, kita di sini tentunya akan ngobrol-ngobrol, berbagi cerita dengan beliaunya Bapak kita yang satu ini, Bapak Kepala Satpol PP Kabupaten Karanganyar. Jam segini itu masih generik. Halah, wale. Apa? Ora generik. Kerik. Energik jam segini. Jam setengah 8 lebih lah. Ya, iya. Beliau masih aktif di kantor beserta para keluarga besar dari Satpol PP Karanganyar. Matur suwun Mas. Bisa ya aku kaya mas-masing ini. Gede dua itu. Karena mungkin faktor U ya. Iya. Akhirnya membesit. Iya. Jadi Karo dikom ngopet. Ya, Ong. Kita langsung saja bertemu dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Karanganyar. Kalau setahu saya manggilnya itu Pak Yopi. Iya. Mas. Oh, Mas. Oh, rupane isih padha nome kok. Oh, nggih laras nggih. Senen nggih ngapunten. Aku wedi nek beliaunya iki duka. Langsung kecekut no aku. Iya, gunting rambutmu. Nah, iya, Mas Yopi. Mas Yopi ya, siap. Oke. Mas Yopi ini nama lengkapnya Nun sewu, Pak. Yopi Eko Jati Wibowo. Asli? Saya sih kelahiran Jatioso. Oh, iya. Makanya ada namanya Jati. Oh. Itu kan kenang-kenangan karena lahir di Jatioso. Oh, alah. Ya, Eko itu karena anak Baret. Oh, nggih. Nah, Wibowo itu kan karepe wong tua saya biar saya berwibawa. Praja Tapi Wibawa. kita ora iso wong isone ya pecicilan ini iki. Nggih mboten. Kan pecicilan pas bertugas. Iya. Siap. Monggo. Mas, nun sewu Mas Yopi. Ya. Ah, Bener Mas Yopi? Kalau perjalanan karir, dulu itu Iya. sekolahnya di mana gitu. ya. Saya dulu SD di Popongan 4, SMP Negeri 2 Karanganyar, SMA Negeri 1 Karanganyar, kemudian di STPDN. STPDN lulus, penempatan pertama sebagai staf di kantor kecamatan Bak Kramat. Kemudian ditarik ke bagian kepegawaian Seda. Setelah itu ke kecamatan Tasikmadu, kecamatan Jaten. Mulai dari staf, kasih pemerintahan, kemudian dialih tugaskan Sekcam Margoyoso, Sekcam Karangpandan, camat pertama di Tawangmangu 5 tahun, kemudian camat Mojogedang 1 tahun, camat Colomadu 4 tahun. Setelah itu sekretaris Satpol PP bulan Januari kemarin, bulan Januari 2020, kemudian bulan Juli kemarin oleh Pak Bupati dipercaya, diberi amanah Kepala Satpol PP. Kata pesan garam. Ya, Karanganyar Pengalamannya lotok. luar biasa. di wilayah terus, Oh. di wilayah terus, di kecamatan terus ya. Nah ini kita ngobrol mengenai Satpol PP Karanganyar nih Ya. Mas Yopi. Sebenarnya saya mewakili dari masyarakat pada umumnya itu belum begitu tahu mengenai tugas dan kewajiban Satpol PP ini ku jane napa to? Ya, Nggih. mungkin masyarakat kenalnya Satpol PP itu tukang garuk. Nggih leres. Nah, Lo wis tahu kali Mas Julian itu. Barang apa dia? Apa gatel? ya, itu image masyarakat Satpol PP itu tuh tukang gusur, tukang garuk. Nggih leres Mas. Ya, tapi sebenarnya fungsi utama kami itu untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban masyarakat atau Tibun Tranmas, ketertiban umum, ketentraman masyarakat. Itu kemudian ada fungsi penegakan perda. Oh, gitu. Utamanya dua itu. Kemudian di Satpol PP ini kami aja juga perlindungan masyarakat atau Linmas. Linmasnya di kami. Kemudian ada fungsi damkar, pemadam kebakaran. Jadi ada Masuk, tiga kami. ya. Ada Tibun Tranmas, ada perlindungan masyarakat, ada pemadam kebakaran. Oh kathah berarti. Ya. Jumlah personelnya berapa? Kami total sampai hari ini ada 511. Ya, ini kan anggota yang tugasnya jaga siang. Oh, Jadi jaga siang. ada anggota yang masuk pagi administrasi, kemudian ada patroli
Patrolinya ada patroli pagi, patroli malam, kemudian ada jaga siang, ada jaga malam. Ini namanya gasing. Kok gasing, Pak? Jaga siang. Oh, alah. Nanti aplos oleh Jamal. Jamal itu Jaga malam. Ya. Nanti bentar lagi Jabo. apa kuwi? Jaga subuh. Kalau saya beda, Pak. Saya itu Simatupang, Pak. Apa kuwi? Yang malam tunggu panggilan. Warganya beda lagi. Anggota kami itu ada tersebar di 17 kecamatan. Oh. Di kecamatan ada sekitar 15 sampai 20 orang anggota di kecamatan membantu Pak Camat untuk mewujudkan Tribun Tranmas di wilayah kecamatan. Ya. Biasa. 580. 511. 511. Ya. Itu juga Pak. Kalau di kepolisian itu ada intelnya. Kalau Satpol PP juga Ya, ada, Pak. ada unit-unitnya kami. Wah. Ada unit Bulang. Apa Unit itu? Bulang ini yang tugasnya itu di pariwisata. Oh. Jadi menjaga Tribun Tranmas di tempat wisata. Ada unit Welas. Oke. Unit Welas ini kaitannya mungkin kami ada laporan masyarakat PGUT, pengemis, gelandangan, Kok aku orang tak tujuh? dikenal. Itu kalau misalnya itu kami yang ngambil unit Welas ini. Oh. Ada unit Kalong. Kalong, Pak. Unit Kalong itu kalau di TNI Polri mungkin Intel. Oh, gitu. Kami namanya unit Kalong. Ada unit Sri Kandi. Itu yang untuk Ini wanita Banpol Oke. yang mempunyai tugas seperti Tribun Tranmas tapi khusus wanita. Hmm. Khusus wanita. Ya, Wah, yang tim Kalong itu ya seru nih, Pak. ya lumayan. Lumayan. Ya mereka ya pakainya preman, kadang rambutnya juga. Pokoknya membaur dengan masyarakat Oh, iya. untuk melakukan deteksi dini. Jadi sebelum kejadian apa-apa mereka harus sudah bisa menggali informasi, menyampaikan ke kami sehingga kami bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya. Identifikasinya juga dirahasiakan. Nah, Iya. kudu identifikasi no ya. Walah niki. Lo bar sampai pinanggi jenengan ini, Mas. Tiba-tiba. Ya. Itu seru loh. Tim-timnya itu ternyata banyak. Banyak. Ya. Siapa ngerti Mas Dwiki? Bae tim Kalong. Tapi bareng tak deloki kayak tim Codet. Dadi Kalong. Iya. Kan gini Mas Yopi, kan ya dunia baru ada pandemi. Ya. Oh iya, bener. Saya juga kadang pas ngepit gitu Satpol PP juga Ada. oh, Ya. Perjalanan jalan. Peran sertanya peran sertanya Ya. Satpol PP Ya. di masa pandemi ini. Pak. Oke. Kan di pemerintah kabupaten itu ada satuan tugas penanganan COVID-19. Ketuanya Pak Bupati. Iya. J. Wakil ketuanya ada Kapolres dan di Mekajari, kemudian anggotanya itu semua kepala OPD termasuk ada LSM, elemen masyarakat, PMI dan sebagainya. Kami Satpol PP di Satgas itu di bidang pendisiplinan masyarakat. Jadi mendisiplinkan masyarakat untuk patuh protokol kesehatan. Nah, ini diatur di Peraturan Bupati nomor 84 tahun 2020 mengenai tatanan kehidupan baru. Jadi bagaimana masyarakat berperilaku di new normal, Iya. adaptasi baru. Iya, Mas. Nah, kami yang ditugaskan untuk mengedukasi masyarakat. Sebenarnya bukan sanksi ya, kalau itu kan sebutannya aja sanksi. Cuman sebenarnya kami hanya mengingatkan masyarakat kalau nggak pakai masker, nggak cuci tangan, kemudian tidak menjaga jarak, tugas kami untuk mengingatkan itu. Mengedukasi sehingga nanti masyarakat itu lama-lama menjadi sadar bahwa mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker itu kebutuhan. Jangan melakukan itu karena ono petugas. Ono petugas. Kalau masih seperti ini berarti edukasi kami belum berhasil. Tapi nih masyarakat, masker ini kebutuhan. Cuci tangan terus kebutuhan. Kemudian jaga jarak itu kebutuhan, berarti edukasi kami berhasil. Alhamdulillah sejak kami berkolaborasi dengan Polres, Kodim, dibantu BPBD, Dishub dan OPD yang lain, 1 bulan kami operasi terus sekarang yang tertangkap melanggar tidak pakai masker semakin sedikit. Ya. Berarti tingkat kesadaran masyarakat ini sudah mulai tinggi. Edukasi dari Satgas berhasil. Tonggo kuwi wingi ya operasi masker kena, Mas. Lah. Ya sementara dikon nyanyi. Ya. Nek semaput kok nyanyi Bengawan Solo sak sate. Ya iya.
Ya urung kok lagu kenangan sing kedua. Apa? Jembatan Merah sak ambrole. Rasa ya. Pak, nah itu Mas Yopi, Ya. kalau orang yang punya kerja, Ya. kan wis tahu toh Mas, di Jagung kok juga ada Nggih, satpol. Nah itu warga apa memang gini. minta Identifikasi kami ya, identifikasi tadi itu. Kami melihat yang paling rawan saat ini pasar dengan orang punya hajatan. Dua itu. Dua itu. Pasar susah kita untuk mengedukasi. Jadi terus kita edukasi di pasar. Kemudian hajatan ini kan orang berkumpul banyak. Yang namanya mantu ini tradisi. Ya. Masyarakat itu punya pakem, punya tradisi. Kalau pakemnya enggak dijalankan mereka orang marem. Nggih. Padahal itu rawan sekali. Orang berkumpul di situ dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam asal dan sebagainya. Makanya oleh Pak Bupati diarahkan boleh menggelar hajatan. Karena apa? Dampak ekonomi dari hajatan luar biasa. Pasar payu, dodol kain payu, penjahit payu, MC Pak, MC payu. Oh, dodol musik amplop ya, payu. Lah, kajang kan efeknya banyak. Tapi protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Iya. Saran Pak Bupati, arahan Pak Bupati, mantu diusahakan banyu mili. Oh, ngata. Banyu mili. Konsepnya gitu. Nah, banyu mili. Makanannya, hidangannya itu dibungkus bawa pulang. Oh. Nah, jadi kita datang itu nyemplung amplop sih, cuci tangan, cek suhu tubuh, hand sanitizer, terus kasih salam ke yang tuan rumah, pulang, maam itu dibawa pulang. Oh lah, ngono kan ya enak. Praktis ya. Segera selesai nganteni ya langsung. Betul. Sinomane kukute yo penak. Sinomane kukute yo penak. Enak. Itu penak kabeh tanggane yo penak, Penak, sing duwe yo iya. gawe yo penak. Tapi Musik, hiburan masih bisa jalan terus. Iya. MC masih bisa terus jalan terus. Tapi sing mboten penak niku sing nganten niku le Mas Yopi. Ngalah paling ku bengi wis iso ngopo-ngopo. Mboten jaga jarak. Ya ya? tetap jaga jarak no Pak. Nek pas dadi anu ya ora masalah tetap pakai masker. Oh iya. Nah, tetap pakai masker. Walaupun manten tetap pakai masker. Jadi sadurunge Nek pas bengine ya kan ora enek satpol ning kamar. Kan satpol ora mlebu kamar. sing klonteni niku le Mas. Tapi itu masyarakat yang minta ke Satpol PP Pak, apa gimana Pak? Kami membuka diri, kami tawarkan. Kami kan sudah menyampaikan edukasi, termasuk menyampaikan tutorial. Kami siap, nek masyarakat membutuhkan pendampingan dari kami. Bagaimana toh maksudnya pemerintah hajatan yang nyaman, yang aman itu, kami siap datang. Kami kan H-1 menugaskan anggota untuk cek dulu. Nyewangi nota kursi ini, ngarah ke dan sebagainya. Setelah itu nanti pas hari-harinya kami lihat sesuai enggak dengan yang kami arahkan kemarin. Nah, tujuannya apa? Sing digawe seneng, keluargane bahagia, tangga teparo ya seneng, masyarakatnya sehat kabeh. Nah, Tujuan Pak Bupati seperti itu. sing penting niku leres Ya. Mas. Karena kebijakan di Kabupaten Karanganyar itu ya yang menurut saya itu paling lunak sendiri loh. Ya, Daripada bukan yang- lunas sebenarnya. Karena Pak Bupati melihat ekonomi tetap harus bergerak. Nah, Tradisi masyarakat bisa dikerjakan, Iya. tapi kesehatan tetap nomor satu. Kersane Pak Bupati seperti itu. Makanya, ayo masyarakat kita kelonggaran Pak Bupati ini kita jaga dengan baik, biar COVID karanya tidak naik terus lah. Iya. Kemarin 101, Iya. hari ini belum update saya. 113 Pak. Waduh, Iya. oh, kan mendaknya. ojo ngono kuwi cumleng istilahnya. Cuman aku nek cerita. Nah, iya. Yang penting jaga kesehatan. Jaga protokol Ya, kesehatan. betul, betul. Nah ini ki Mas Yopi, kita kan tahu, setahu saya itu di media ataupun dimanapun pasti yang namanya Satpol PP itu adalah garda depan ketika ada ketertiban mengenai PKL dan Ya. apapun sempat ada terjadi, sering saya juga melihat itu bentrok-bentrok Ya. gitu Mas. Oke. Kalau di Karanganyar alhamdulillah kami belum pernah bentrok seperti itu. Pak Bupati kan PKL itu diatur, Iya. dikasih tempat. Dikasih tempat, ada perdanya diatur, dikasih tempat, asal sesuai itu kita nggak masalah. Kita nggak masalah. Perintah beliau kami harus persuasif. Makanya kan tagline kami bergerak moncer. Bergerak moncer. Bergerak moncer. Bergerak itu teman-teman semua anggota Satpol PP di lingkungan panjenengan kalau melihat sesuatu yang harus panjenengan tolong, langsung tolong tanpa harus nunggu perintah. Melaku ono watu tengah jalan singkirke. Ono wong tua nyabrang kok kita bingung langsung sabrang. Itu namanya bergerak. Nah, moncer ini kan kalau karena kita bergerak
dengan sukarela ikhlas, akhirnya kan nama Satpol PP nanti moncer. Iya. Tidak hanya tukang garuk, tukang gusur dan sebagainya. Oke. Kalau kemarin saat awal-awal pandemi karena ada pembatasan sosial berskala besar, itu memang semua harus tutup semua. Oke. Nah, ini karena ada maklumat Kapolri, kami bersinergi dengan Kodim, dengan Polres, ya ini kita laksanakan. Terpaksa harus rodok keras titik, ya, supaya COVID-nya pada waktu awal tidak meledak. Kalau awal sudah meledak nanti berat ya. Makanya pada waktu awal pandemi memang kami rodok keras titik. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai Satpol PP ketika ada di tertipan itu Mas Yopi. Suka ada pengalaman apa Mas? Sing berkesan lah. Iya. Sing suka maupun duka lah pun mau. Ya, saya kan di Satpol PP baru Januari kemarin. Oke. Nah, kalau dilepas dinas, pulang kadang kan bengi yo pengen jajan. Iya. Saya sama tetangga saya pada waktu itu golek roti bakar di Bang Jumbejen. Ada ketemu, duduk pesen. Teman saya sing pesen nonton tulisan yang gerobake kuwi. Jam 9 tutup. Jam 9 tutup kok, Mbak? Oh, Mas. Gara-gara Satpol PP kok. Nek jam 9 ora tutup aku digaruk kok. Padahal aku nang burine. Padahal aku nang burine. Ya. Terus lihat pun Mas itu. Ya, piye meneng bae ya. Lah kancaku sing garapi terus. Wah, oh Mbak Satpol PP kurang ajar kok. Malah gitu. Malah digasi ngono kuwi. Betul Mas. Ya. Ya seperti itu. Masih seputaran itu. Kalau di tengah masyarakat diapakan seperti itu. Kemudian kami saat lebaran mau ke Mitra sama ke Amigo toko sebelah itu kan kami lihat loh kok padat banget. Kami hanya ingin melihat memastikan manajernya menjaga protokol kesehatan. Baru datang turun dari mobil, orang-orang di sebelah wis sudah ngomong, wah satpolnya ngamuk, satpolnya ngamuk. Nah, kesannya kan kesan masyarakat itu seperti itu. Kami ingin teman-teman semua anggota Satpol PP ayo hilangkan kesan itu. Makanya semuanya kami minta memahami, meresapi tagline bergerak moncer itu tadi. Ya. Harus senyum, harus sopan, harus ramah. Kalau misalnya mengingatkan orang-orang atau warga yang melanggar tribun Tranmas, tetap harus dengan senyum, jangan pakai emosi. Ya. Tapi sekarang lihatnya udah beda-beda ya Mas. Dari depan tadi wis monggo kersanipun apa ya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu. Oh, tar aku sari kok. Kayak ditungengke kok, kayak ditungengke. Dia memang modelnya Oh, tar aku sari kok ya kayak ditungengke. nek luwe meneng. Oh, iya. Parek gojek. Iki meneng bae luwe gitu. Ini kan tadi Pak Panjenengan matur bisa melapor. Iya. Ya, itu kalau masyarakat biasa itu kalau mau melapor ke Satpol PP Ya. itu Mengadu lah. Iya. Ya, kami kan ada aduan 24 jam untuk gangguan tribun Tranmas. Nah, nanti bisa lewat ini. Nomor WA, nomor telepon, Oh, komplit ada ya, Mas? komplit. Ini ada nomor aduan kami. Bisa diadukan di situ. Tapi kami belum punya nomor telepon khusus yang untuk aduan yang 3 angka itu. Sedang kami upayakan itu. Iya. Sementara sudah ada Facebook, sudah ada nomor telepon WA, nah, Twitter ada, di medsos ada semua. Tapi kalau yang di kecamatan-kecamatan tentunya Yang bergerak. Petugas Misalnya yang gini, di- ada masyarakat Kecamatan Colomadu. ya Barusan ada yang mengadu kami tawon. Wah, tawon juga. Tawon. Iya, makanya kan ada linmasnya kami. Perlindungan masyarakat. Dari Ngasem Colomadu, Ngasem kan ujung paling Iya, barat. ujung. Iya. Kami sebutannya OTT. Apa nih, Bu? Operasi tangkap tawon. Nah, karena aduannya dari Colomadu, kami nelpon anggotanya di Kecamatan Colomadu. Ada laporan tawon di Ngasem, tolong lakukan OTT, operasi tangkap tawon. Terus yang bergerak yang dari Di masing-masing wilayah teman-teman kecamatan itu kan punya relasi, ada SAR kecamatan, Oh, iya. ada relawan, Iya, iya. mereka ngajar. Oh. Makanya kan di semua pelosok dimanapun ada aduan kami segera bisa berangkat karena kami punya anggota di semua kecamatan. Jadi yo masyarakat Karanganyar ini jangan khawatir ya. Ya. Tawon ini diurusi Satpol PP. Pernah ada yang kentut Pak? Hah? Pernah ada yang kentut? Ya ada. Tapi kan masing-masing dilengkapi APD, alat pelindung diri untuk khusus untuk tangkap tawon ini. tekniknya juga mempelajari. Ya, ya, mereka Mas. dilatih.
mereka dilatih. Nah iya Om, berarti bermasalah entap-entap ini lho. Gampang. Saya meneh Mas yo opi. Embo. Entap loh Mas. Iya. Maksudnya untuk ketertiban. Siap. Nah ini satu lagi. Abu mungkin ada yang mau. Oke, berarti satu gitu. Harapan Iya. Mas Yopi ke depan seperti apa Mas? Kami khusus intern kami di Satpol PP sekali lagi kami ingin mewujudkan wajah Satpol PP di masyarakat itu yang melayani. Seperti perintah Pak Bupati kan perintahnya itu Satpol PP harus hadir di tengah masyarakat melayani. Nah ini makanya kan tagline-nya bergerak moncet. Kemudian di masa pandemi ini kami mohon maaf pada masyarakat kalau sikap kami, arahan kami kadang membuat masyarakat tidak nyaman. Tapi intinya bahwa pencegahan persebaran COVID-19 ini butuh kesadaran, tanggung jawab, gotong royong semua warga. Jadi mari kita bergotong royong, masyarakat mari sadar, bertanggung jawab untuk diri sendiri dan lingkungannya agar semuanya terbebas dari COVID-19. Ya. Yang terakhir, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan mari ditingkatkan. Contohnya begini, kami sering mengambil anak bolos, anak main game di waktu jam sekolah. Pada waktu itu ya, kanan kirinya kan ada masyarakat, membiarkan saja. Nah, kasus saya nek ono pelanggaran tibun ramah di sekitar masyarakat melu ngilik. Ya, jangan diam saja, jangan hanya jaga ke kami, tapi mari kita bersinergi. Kalau tidak mampu, tidak bisa selesai, silakan kami. Sehingga masyarakat ini kan ada kepedulian seperti itu. Ini harapan kami. Ya. Itu. Paling enggak kita sebagai warga itu juga tahu dan mengerti bagaimana tugas Satpol PP ya membantu lah. Jangan apa-apa sidik diserahke Satpol PP. Apa sidik nyacat, elek-elek, duwe pikiran elek. Ngurusi tawon barang itu. Nah, iya, mereka ikhlas. Dulu kabeh saking Terus tawon iki mau lho. Ya karena resiko, tapi kami semua sudah teman-teman kami semangati terus. Pokoknya apapun pandangan masyarakat tentang Satpol PP mungkin di luar daerah dan sebagainya, yang kami Karanganyar harus membuat masyarakat simpati dengan kami. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Semuanya harus lanjut. Luar biasa sekali. Ada yang ditanya lagi? Kalau saya kira sudah cukup, aku juga sudah cukup. Aku yus garing soal itu. Mas Yopi, ya, teman-teman semuanya, terima kasih. Yang jelas kita sebagai masyarakat sekali lagi kita harus membantu tugas dari Satpol PP. Seperti itu ya Om ya. Siap. Oke, pokoknya buat konco-konco semuanya jangan lupa untuk support kita dengan cara subscribe, Like, komen dan juga share. Tentu saja di YouTube channel Berbagi Cerita. Yuk, tarik sis, semongko. Maskerku melindungimu, maskermu melindungimu. Ayo pakai masker.